Banjir yang melumpuhkan wilayah Jabodetabek juga turut merendam kendaraan warga. Kendaraan yang terendam banjir memiliki banyak resiko kerusakan serta memerlukan penanganan khusus jika Anda ingin menggunakannya kembali. Lantas bagaimanakah langkah yang harus dilakukan jika kendaraan Anda terendam banjir? Kita akan tanyakan langsung kepada Yanus Martinus Pasaribu, pengamat otomotif ITB. Selamat malam Pak Yanus, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Yanus, selamat malam. Tadi ada sebuah mobil yang dipakai menerjang banjir kemudian terbakar. Apa yang terjadi Pak sebenarnya? Yang paling umum kalau terendam ini biasanya shortcut ya atau korsleting listrik. Dan Oke. dia kena ke saluran BBM. Dan itu memicu kebakaran. Oke, korsleting listrik, baik. Jadi Pak, ketika ada kendaraan yang terendam banjir, apa sebenarnya hal yang harus kita lakukan pertama kali? Yang pertama kali harus dilakukan tentunya kita menghilangkan dulu kondisi-kondisi yang dapat membahayakan kendaraan ya. Jadi pertama, jangan pernah nyalakan mesin kendaraan kita, Oke. lepaskan terminal yang berhubungan dengan baterai atau listrik, Hmm. dan kita juga harus sambil lihat kemana arah pergerakan air gitu ya, karena kita juga harus menyelamatkan diri. Oke, baik. Pak Ya. Yanes, Anda mengatakan jangan langsung menyalakan kendaraan ketika terendam banjir tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Nah, memang apa yang bisa terjadi Pak ketika kita menyalakan kendaraan tersebut? Karena dikhawatirkan air sudah masuk ke lewat saluran ini ya, manifold, outlet manifold atau knalpot itu masuk ke ruang bakar. Dan ini bisa menimbulkan water hammer atau mesin mengunci dia karena masuk air ke ruang bakar tadi ya. Dan itu langsung menimbulkan kerusakan besar pada mesin. Oke. Pak Yanes, jadi bagaimana cara kita bisa memeriksa apakah air ini sudah masuk ke mesin atau masuk ke sistem kelistrikan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang awam? Jadi kalau kita mau lihat untuk mobil ya, untuk Mhm. mobil rata-rata tuh tinggi mobil itu untuk daerah apa ya, bagian atas mesin gitu ya, itu sekitar 50 cm, 40-50 cm dari sampai 60 lah ya, tergantung jenis kendaraannya. SUV lebih tinggi dari lantai atau dari aspal. Nah, kalau udah lebih tinggi dari 50-60 cm, ini sangat tinggi kemungkinannya dia sudah menggenang seluruh ruang mesin. Oke, 50 sampai 60 cm begitu. Jadi ketika sudah Ini mengenangi dalam mesin, terparkir ya, dalam keadaan terparkir. dalam keadaan terparkir, kalau berjalan apakah sama Pak tolak ukurnya? Kalau dalam keadaan berjalan, tentunya arus yang dihantam, terkena mobil, yang menghantam bodi mobil ini tentunya akan lebih naik lagi dia. Oke, akan lebih Dan naik hanya ya? sedikit yang bisa melalui itu ya, hanya sedikit yang bisa melalui dengan aman. Oke, baik. Pak Yanes, jika kita mempunyai kendaraan dan kemudian kendaraannya ini mogok karena terkena banjir begitu ya, apa hal darurat pertama yang bisa kita lakukan pada kendaraan kita tersebut? Sesudah kita padamkan kendaraan, cepat cabut kabel aki Oke, kelistrikan. Ya. oke. Setelah mencabut, kenapa kita harus mencabut kabel aki terlebih dahulu, Pak? Apa resikonya jika itu tetap terpasang? Karena kita khawatir kelistrikan yang terkena air ini bisa menimbulkan korsleting, Mbak. Ya, kita Oke. khawatir kalau bensinnya ada banyak, salurannya masih berjalan, kemudian injection pumpnya masih jalan, ini bisa memicu kebakaran. Oke, kebakaran seperti informasi Samping yang kerusakan peralatan listrik yang lain ya. Ya. oke, oke, baik. Jadi ada resiko kebakaran di sana. Kemudian Pak Yanes juga kalau misalkan kita melihat ini kan kendaraan-kendaraan yang sudah terkena banjir biasanya ini sudah ada beberapa yang langsung rusak begitu. Nah, ada tanda spesifik tidak sih Pak bahwa kendaraan ini sudah tidak layak untuk digunakan? Dari mana kita mengeceknya? Untuk mobil, pertama kita langsung bisa tahu kalau habis apa bisa bilang ya, terendam banjir ini interiornya basah ya, basah dan kita coba keringkan pun dia akan tetap meninggalkan aroma yang mengganggu gitu ya, itu pertama. Kemudian kalau mobil yang sudah terendam ini
sudah pasti itu tidak bisa dipakai. Itu harus ditunggu sampai kering semua komponennya, terutama komponen kelistrikannya gitu kan. Dan kalau yang sudah dipakai jalan sampai dia stuck pada saat dia mencoba menerabas banjir, ini sudah dijamin mesinnya rusak ya karena Mhm. water hammer tadi sudah terkunci, itu udah langsung rusak. Oke, nah kemudian untuk kendaraan yang masih layak jalan begitu Pak, bagaimana cara Hmm. kita merawatnya supaya ini bisa berjalan dengan normal lagi, bisa bekerja dengan normal lagi kendaraan kita? Ya, jadi begitu kendaraan bisa dikeringkan, first thing first itu kita harus kontak towing ya Hmm? untuk kendaraan. Kita bawa ke bengkel resmi yang sudah jadi langganan Oke. kita. Ya, dan jangan lupa untuk kendaraan-kendaraan yang masih baru tentunya ya, yang masih ada garansi dan sebagainya, dokumen-dokumennya harus dibawa, terutama kendaraan lain juga yang ada asuransi, Oke, oke, biar kita bisa segera mengklaim. oke. Ya. Baik, terakhir Pak Yanes, adakah tips cara untuk mencegah kerusakan parah pada kendaraan kita untuk mengantisipasi banjir yang akan datang? Ini agak sulit ya Hmm, jawabnya karena kita nggak pernah duga dan kalau lihat dari BMKG itu puncaknya tanggal 11 Maret itu masih ada lagi ya. hujan yang besar sekali. Artinya saat ini kalau kita belum terkena banjir ya kendaraannya itu tolong lihat daerah-daerah yang konturnya agak tinggi lah, jangan diparkir di basement, jangan diparkir di daerah-daerah yang kita tahu tuh relatif rendah karena kita belum tahu bagaimana perilaku nanti alam di beberapa hari ke depan yang katanya makin besar ya hujan-hujannya. Iya, jadi lebih baik mencegah ya Pak daripada kita nanti kesusahan ketika kendaraan kita sudah terendam. Terima kasih banyak atas informasinya telah bergabung bersama kami pada malam hari ini Pak Yanes Martinus Pasaribu pengamat otomotif ITB. Sama-sama Mbak Ayu. Selamat malam Pak Yanes, sehat selalu. Selamat malam.